Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penggunaan permainan puzzle untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran IPAS di SDN Boleh 1. Di latar belakang ini Peneliti dalam menulis proposal ini latar belakangi oleh berbagai masalah. Pak Stoleh, baca saya baca di atas. Ucap masalah. Jika tadi kreativitas siswa itu kan keterlibatan siswa di sana itu masih kurang Langsung berdasarkan observasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penggunaan permainan puzzle untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPAS di SDN Boleh 1. Dalam latar belakang ini berisi berdasarkan observasi di SDN Boleh 1 kelas 4 mata pelajaran IPAS masih banyak siswa yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti metode pengajaran yang kurang menarik atau aktivitas pembelajaran yang kerap kali menggunakan buku, majalah atau lembar kerja anak yang mengakibatkan kelas menjadi kurang efektif dikarenakan anak merasa bosan dengan aktivitas pembelajaran sehingga anak lebih memilih kegiatan yang lain yang mereka senangi dan dianggap lebih menyenangkan atau ramai sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan siswa adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Seperti metode permainan menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan karena permainan cenderung menarik minat siswa dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Dengan kegiatan bermain dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan situasi yang menyenangkan, aktif, dan tanpa paksaan. Berdasarkan permasalahan di atas tersebut, perlu adanya peningkatan keterlibatan siswa dengan menggunakan media pembelajaran serta guru harus pandai dalam menggunakan metode dan media yang menarik untuk bisa meningkatkan keterlibatan bagi siswa. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penggunaan permainan puzzle untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPAS di SDN Boleh 1. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana permainan puzzle dalam pembelajaran IPAS untuk meningkatkan keterlibatan siswa kelas 4 di SDN Boleh 1. Tujuan penelitian untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui penerapan permainan puzzle pada mata pelajaran IPAS kelas 4 di SDN Negeri Boleh 1. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori mengenai strategi pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa khususnya melalui media permainan inovatif seperti puzzle. Manfaat bagi sekolah. Mendorong inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Manfaat bagi guru. Memberikan alternatif metode pembelajaran yang menyenangkan dan efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa di kelas. Manfaat bagi siswa. Membantu siswa lebih aktif, termotivasi, dan tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran.
Selanjutnya definisi operasional. Permainan puzzle diartikan sebagai media pembelajaran berupa permainan susun gambar atau potongan informasi seperti huruf, angka, kata, atau gambar yang harus disusun oleh siswa menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, keterlibatan siswa merujuk pada tingkat partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran, baik secara fisik seperti mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, dan antusias senang bermotivasi maupun kognitif berpikir kritis memahami materi. Selanjutnya, pengertian pembelajaran luas merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mengembangkan pemahaman siswa tentang fenomena alam dan lingkungan sekitar dengan tingkat pengetahuan anak usia sekolah dasar. Bab 2. Kajian pustaka meliputi 1. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran. A. Pengertian keterlibatan siswa dalam pembelajaran. B. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa. Kemudian 2. Teori pembelajaran meliputi A. Pengertian media pembelajaran. B. Pengertian permainan puzzle. Selanjutnya C. Langkah-langkah media pembelajaran puzzle. D. Manfaat puzzle dalam pembelajaran. Dan E. Kelebihan dan kekurangan media puzzle. Selanjutnya bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Penelitian tindakan kelas adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dengan melakukan perubahan ke arah perbaikan pendekatan metode atau strategi pembelajaran sehingga dapat memperbaiki proses dan hasil pendidikan pembelajaran. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, maka ciri utama penelitian tindakan kelas adalah adanya intervensi atau perlakuan tertentu untuk perbaikan kinerja dalam dunia nyata. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan siswa kelas 4 di SDN konteks 1. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah 25 siswa. Selanjutnya, tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di SDN konteks 1, tepatnya Dusun Mandian, Desa Benten, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2024-2025. Prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan referensi. Pada tahap perencanaan ini, peneliti menyusun instrumen pembelajaran sebagai berikut: merancang pembelajaran yang sesuai dengan materi IPAS yang akan dipelajarkan untuk tingkat SD kelas 4, mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam mengajar, terus mempersiapkan lembar soal yang akan diberikan kepada siswa. Selanjutnya, pelaksanaan. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari tahap perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebagai berikut. 1. Membuka pembelajaran dengan salam, kemudian berdoa bersama-sama. 2. Menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. 3. Membentuk kelompok siswa yang terdiri dari 5 atau 6 siswa. Kemudian memberikan soal menggunakan media gambar puzzle kepada masing-masing kelompok untuk disusun. Selanjutnya, siswa menyusun gambar-gambar bagian
memberikan pemantapan terhadap hasil siswa. Selanjutnya memberikan kesimpulan kepada siswa, kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucap salam. Selanjutnya observasi. Pada tahap ini dilaksanakan observasi atau pengamatan terhadap jalannya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media puzzle. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dari awal hingga akhir agar dapat dievaluasi dan dijadikan landasan-landasan melakukan refleksi. Selanjutnya 4. Refleksi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka dilakukan refleksi pada keseluruhan langkah dan rangkaian proses tindakan sebagai rujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan. Selanjutnya C. Indikator keberhasilan. Pada penelitian ini, keberhasilan pembelajaran dinyatakan tercapai jika 80% siswa memenuhi ketuntasan belajar dengan nilai minimal 70 sesuai dengan KKN IPAS untuk kelas 4. Untuk mengetahui keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta paham tidaknya dengan materi yang dijelaskan, dilakukan analisis data menggunakan rumus tertentu, yaitu persentasenya kelompok yang berhasil dibagi jumlah total kelompok dikali 100.